Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Kristopu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat semua ya. Saya mohon maaf karena videonya cukup lama untuk saya upload kali ini. Tapi di dalam video kali ini, saya punya referensi yang baru untuk teman-teman yang berharap atau kalian punya keinginan untuk membersihkan atau membuat meja kerja kalian jadi kelihatan lebih rapi, lebih termanajemen dengan baik lah ya. Karena produk yang kali ini saya akan referensikan kepada teman-teman adalah sebuah keyboard dari Logitech yang benar-benar bersih dari kabel. Ya, karena dia menggunakan Bluetooth sebagai koneksinya. Untuk keyboard kali ini dari Logitech adalah Logitech K380, di mana keyboard ini adalah keyboard yang bisa digunakan untuk 3 device sekaligus, makanya disebut sebagai keyboard multi-device. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka video ini, subscribe ya, supaya kalian selalu dapat updatean yang terbaru, dukung saya untuk memperbesar channel ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya ketika saya mengupload video yang baru, kalian dapat notifikasi. Dan juga kasih komentar kalian kalau ada masukan apapun atau pertanyaan apapun, kalian bisa isi di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Ya teman-teman, sebelumnya memang produk Logitech K380 ini sudah saya buka untuk saya tes ya teman-teman. Tapi unboxing saja supaya teman-teman bisa melihat apa saja yang ada di dalam paket pembelian dari Logitech K380 ini. Oke, kita langsung unboxing saja. Memang sebenarnya saya sudah buka ya teman-teman ya. Nah, Logitech K380 ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang memang pengen banget meja kerjanya bersih gitu ya, dari kabel gitu ya. Kemudian juga kelihatannya juga lebih profesional dan lebih tertata dengan baik gitu ya. Karena Logitech K380 ini adalah keyboard yang benar-benar tanpa kabel sedikit pun. Oke, di sini begitu kita buka ya, begitu kita membuka paket pembeliannya, di sini kita langsung ada ya ini sedikit quick guide gitu ya, bagaimana cara mengkoneksikan keyboard ini kepada device-device yang kita punya. Kemudian juga kita langsung ditampilkan keyboardnya ya, masih dalam segel plastik seperti ini. Ya, kita singkirkan dulu untuk keyboardnya. Dan satu lagi di sini ada manual book juga ya, dimana manual booknya ini dengan berbagai bahasa ya, ada bahasa Indonesia sih tapi teman-teman. Dan tidak ada lagi, kosong ya. Tapi dari kotaknya di sini saya bisa bilang ini kotaknya cukup kuat gitu ya, cukup keras gitu ya untuk melindungi atau memprotek dari keyboard Logitech K380 ini. Ini dia produknya, kita buka saja dari plastiknya supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas. Nah, di sini saya ada juga keyboard dari Logitech. Ini adalah keyboard wireless dari Logitech juga. Ini keyboard saya yang lama, mungkin teman-teman sering lihat ya waktu saya sedang membuat video tour atau setup untuk tahun 2021 kemarin juga teman-teman sudah lihat. Ini keyboard saya yang lama ya, keyboard saya yang lama ini adalah keyboard wireless dari Logitech juga, tapi saya lupa nih tipenya apa ya. Kalau teman-teman tahu tipenya mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Tapi di tipe ini saya juga langsung dapat mouse gini ya teman-teman, dan ini masih menggunakan dongle atau masih menggunakan receiver. Seperti itu ya. Di tipe yang lama ini juga dari segi ukuran itu cukup besar. Kalau kita bandingkan dengan Logitech K380 itu ukurannya kecil sekali dan tipis ya. Cenderung lebih tipis ya teman-teman ya, seperti ini kalau kita mau bandingkan. Nah, dan di sini ada varian warna kekuning-kuningan gitu ya, kuning atau hijau stabilo seperti itu ya. Nah, sekarang kita balik ke Logitech K380 ini. Dan di sini kita bisa lihat Logitech K380 ini punya travel key yang oke lah menurut saya ya. Untuk jarak dari setiap keyboardnya masih oke gitu ya, tidak terlalu jauh ya, masih. Tapi bentuknya yang unik teman-teman, karena bentuknya bulat seperti itu ya, lingkaran untuk setiap key-nya, hanya beberapa tombol saja yang memang bentuknya tidak bulat, tapi untuk huruf sebagian besar berbentuk bulat gitu ya teman-teman ya, atau lingkaran. Dan di sini ada 3 tombol, di mana 3 tombol ini adalah pengaturan untuk koneksinya terhadap device yang akan kita gunakan.
Nah, misalnya di sini ada 3 device yang bisa kita koneksikan secara bersamaan dengan keyboard ini. Nah, ini yang unik dari keyboard ini, gitu ya. Nah, di sini juga ada 3, di mana 1 Bluetooth, 2 Bluetooth, dan 3 Bluetooth. Nah, cara mengkoneksikannya mudah sekali, teman-teman. Teman-teman cukup saja memencet atau mengklik, gitu ya, atau apa ya, memencet lah ya, memencet tombol Bluetooth yang pertama untuk device yang pertama. Cukup 3 detik saja dia akan pairing. Ketika dia pairing, teman-teman tinggal cek di device teman-teman, baik di iPad atau di laptop, kalian tinggal koneksikan saja, yang pasti harus ada Bluetooth ya teman-teman, dan langsung terkoneksi. Jadi di sini 3 device yang bisa kita koneksikan. Setiap device yang kita sudah terkoneksikan di sini, kalau kita mau berganti, jadi tinggal klik saja mana yang mau kita koneksikan. Misalnya yang pertama adalah laptop, yang kedua adalah iPad, yang ketiga adalah handphone kita misalnya, ya baik itu Android ataupun iPhone gitu ya, bisa kita langsung koneksikan secara sekaligus. Dan yang mana yang mau kita gunakan, tinggal kita klik saja tombol yang sesuai dengan mana yang mau kita koneksikan. Misalnya kita mau laptop, ya sudah kita klik yang pertama ya, atau kita klik logo Bluetooth yang pertama ini, dan langsung terkoneksi dengan laptop kita. Dan yang paling menarik dari Logitech K380 ini, dia juga masih menggunakan baterai ya, baterai dengan ukuran A3 dengan jumlah 2 buah. Jadi ya menurut saya ini masih sayang juga sih teman-teman. Jadi harusnya sih bisa dicas ya, supaya bisa lebih praktis gitu ya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena untuk penggunaannya ini sangat hemat sekali, hemat baterai teman-teman. Dan ketika teman-teman tidak menggunakannya, dia langsung akan otomatis mati seperti itu ya, atau tidak aktif gitu ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian kehabisan baterai. Nah, kalau kita bandingkan dengan Logitech yang lama seperti ini itu bentuknya tebal ya teman-teman ya. Dan di bagian belakang itu ada penyangganya atau ada bagian dari kakinya. Di sini ditulis 8 derajat. Jadi kalau kita pakai untuk ketik gitu ya, ini masih mengangkat di bagian belakangnya. Jadi kalau kita mengetik ya nyaman ya, karena bagian belakang terangkat seperti itu. Tapi kalau di Logitech K380 ini tidak punya stand ya, atau tidak punya kaki. Dia hanya punya bagian karet seperti itu di bagian belakang. Ada 4 sisi yang diberikan karet. Ini fungsinya bukan untuk mengangkat, tapi lebih kepada supaya tidak licin ya dari keyboardnya ini. Tapi teman-teman tenang saja, karena dia juga memberikan sisi di mana bagian belakang itu lebih tinggi daripada sisi yang di bagian bawah atau yang di bagian depan. Jadi dia masih ada sedikit agak mengangkat lah gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap saja sih kalau menurut saya, kalau lebih mengangkat yang tipe yang lama seperti ini ya teman-teman ya. Dan yang K380 ini dia memang lebih berat seperti itu ya, lebih berat bila dibandingkan dengan yang tipe lama gitu ya. Ini seperti ya kurang kokoh, tapi kalau yang ini memang bahannya masih plastik, tapi ini benar-benar kokoh teman-teman. Jadi ini nggak ada bunyi kalau kita gerak, tapi kalau yang ini tuh berbunyi gitu ya, ada bunyinya gitu ya. Kedengeran nggak ya? Ya, saya rasa ini yang berbunyi adalah kaki, bagian kakinya yang masih agak longgar gitu ya. Dan ini benar-benar kokoh, jadi ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang benar-benar kepengen meja kerjanya tuh bersih atau rapi gitu ya, dari kabel ya, juga nggak perlu pakai dongle ya, atau nggak perlu pakai receiver. Dan ini saya rekomendasikan buat teman-teman. Harganya juga cukup affordable ya teman-teman, menurut saya nggak terlalu mahal-mahal banget, hanya sekitar 300 ribuan saja. Nanti untuk link pembelian akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Dan teman-teman, untuk keyboard ini apakah bisa dipakai untuk gaming? Dari kemarin kan kita unboxing mouse gaming gitu ya. Beberapa beberapa device-device yang bisa digunakan untuk gaming. Apakah keyboard K380 ini bisa dipakai untuk gaming? Menurut saya sih mungkin masih bisa, tapi tidak saya anjurkan ya teman-teman, karena travel key-nya yang terus terang saja pasti nggak nyaman ya untuk dipakai untuk bermain game gitu. Tapi kalau dipaksakan apakah masih bisa? Ya mungkin masih bisa ya kalau untuk dipaksakan, karena pasti kalau Bluetooth mau seperti apa untuk dipakai main game, pasti mungkin masih ada delay-delaynya ya. Walaupun delaynya mungkin nggak terlalu mengganggu, tapi pasti masih ada delaynya karena dia terkoneksi dengan Bluetooth.
Ya, itu dia keyboard yang bisa saya referensikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan keyboard dari Logitech K380 ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua untuk membuat meja kerja kalian lebih kelihatan rapi, lebih kelihatan clean gitu ya. Dan kalian pasti akan lebih nyaman kalau meja kerja kalian rapi gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Akhir kata, saya Christopus, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.